Baik, kita lanjutkan untuk pengolahan sinyal digital, eh, terutama setelah kita menyelesaikan pengolahan data sampai mendapatkan complete bogey anomali atau CBA, yang secara praktis biasanya itu yang sering digunakan. Meskipun untuk studi yang lebih dalam, beberapa akan menggunakan koreksi tambahan seperti koreksi untuk pengaruh isostasi. Nah, pada kegiatan praktikum kita yang sederhana ini mungkin kita akan cukupkan di bagian CBA dan akan mencoba melanjutkan pengolahan untuk uh, sinyal digital kita. Sebelumnya kita mencoba menghubungkan materi dengan yang sebelumnya dengan melihat distribusi data. Baik, pada slide ini ditunjukkan distribusi data. Ilustrasinya adalah ini ada contoh untuk titik pengukuran di base. Nah, kemungkinan kita punya rencana pengukuran berupa lintasan, diilustrasikan dengan garis merah seperti ini. Harapannya akan dilakukan pengukuran dengan interval yang teratur, kurang lebih misalkan 200 meter berdasarkan skala ini. Harapannya lintasan lurus, tapi pada kenyataannya mungkin ini akan ada pergeseran, ada deviasi ke arah horizontal dan mungkin vertikal dari titik rencana, jadi akan sedikit belok-belok. Ini merupakan suatu hal yang wajar ketika kita melihat kondisi di lapangan begitu ya. Nah, terkait dengan data ini biasanya kita akan melakukan analisis terutama untuk distribusi data satu dimensi. Nah, dari titik-titik pengukuran yang kita ukur, karena ini merupakan distribusi peta, jadi titik pengukuran ini biasanya akan memiliki data itu seperti elevasi, atau juga misalkan data gravity, atau data complete bogey anomali, atau data geofisika yang lain, misalkan data total magnetic intensity atau lainnya. Nah, dari situ kita biasanya menganalisis data yang distribusinya satu dimensi ini pada suatu penampang. Kalau ini kita slice begitu, yang melewati hampir semua titik dan mungkin proyeksinya, sedikit proyeksinya, kita akan mendapatkan plot kurva kurang lebih seperti ini. Misalkan pada stasiun yang ini kita sebut stasiun pertama, nilainya pada posisi sekian. Misalkan ini kita sebut misalkan 5, misalkan ini adalah 7, di sini mungkin 6,9, ini mungkin 4,9, ini mungkin 4,8 begitu ya, kemudian naik terus. Nah, ini untuk masing-masing station. Nah, ini sekali lagi ilustrasi ini untuk elevasi, misalkan satuannya meter dan di sini misalnya jarak. Karena ini relatif sejajar dengan UTMX, mungkin bisa juga sebagai UTMX, atau kalau misalkan arahnya miring ya mungkin yang lebih cocok sebagai horizontal distance atau jarak horizontal begitu. Kurang lebih itu plotnya. Jadi kita biasanya akan melakukan analisis dari sinyal digital sebagaimana mata kuliah yang sudah sudah dilakukan atau sudah diambil sebelumnya terkait dengan analisis sinyal. Ini kita kembali berhubungan dengan data yang seperti ini. Ya, jadi kurang lebih dari kegiatan akuisisi data dan pengambilan data pada interval tertentu ini merupakan kegiatan sampling dari sinyal digital yang akan kita proses lebih lanjut. Ya, ini contoh saja untuk elevasi. Bisa jadi ini data gravity atau CBA tadi sudah disebutkan. Ya, misalkan ini adalah ilustrasi untuk hari kedua, misalkan untuk posisi yang lebih di bagian selatan begitu ya. Ini hanya ilustrasi saja untuk posisi yang distribusinya horizontal atau posisinya untuk distribusi data satu dimensi begitu. Nah, terkait dengan distribusi data, kalau kita perhatikan data yang sebelumnya itu ada di bagian utara ya, kita bisa melakukan analisis juga
untuk kasus dua dimensi ya, dalam hal itu kita nanti akan berhubungan dengan data dua dimensi. Kebanyakan orang menunjukkannya dalam bentuk peta. Tapi sebelum kita membahas bagian dari peta kontur atau peta dari data diskrit kita atau ya distribusi data dua dimensi kita akan mencoba melakukan sedikit analisis untuk tujuan pengolahan data lanjut kita. Analisis kita coba tunjukkan dengan ilustrasi anomali gravitasi atau respons gravitasi dari suatu pemodelan. Misalkan kita melakukan suatu pemodelan kurang lebih seperti ini. Di sini kita punya posisi untuk min sea level. Jadi ini kondisinya untuk posisi di sekitar laut. Kemudian ini ada daratan atau kerak benua. Kemudian di sini adalah kerak samudra. Dan di sini adalah area subduksi begitu ya. Jadi bentuk anomali ini kita bisa hitung kurang lebih responsnya untuk parameter yang ada di sini. Dan bentuk anomali gravitasi itu dipengaruhi oleh dimensi, kontras densitas, dan kedalaman sumber anomali. Nah, secara horizontal, anomali sering disebut dalam bentuk panjang gelombang atau wavelength. Di sini kita lihat ada pola respons anomalinya dalam satuan miligal. Kalau ini ke bawah dalam skala kedalaman begitu ya. Ini mungkin ordenya bisa sampai berpuluh-puluh kilometer dari min sea level. Nah, kembali ke panjang gelombang atau wavelength. Jadi panjang gelombang anomali adalah ukuran dari kedalaman massa anomali atau seringkali digunakan sebagai cara kita untuk melihat kedalaman dari suatu sumber anomali. Nah, biasanya peta anomali atau kurva atau plot anomali kita ini merupakan anomali Bouguer yang berisi anomali yang superposisi atau penjumlahan dari sumber-sumber baik dari atas sampai ke bawah begitu. Jadi akumulasi dari sumber-sumber anomali. Nah, kita coba tunjukkan bagaimana kalau kita melihat sesuatu pemodelan untuk posisi yang lebih dalam, misalkan pada bagian ini. Ya, kita mengenal ada istilah anomali regional. Jadi sumber anomalinya itu relatif akan besar. Jadi secara body ini akan besar pada orde kilometer begitu, puluhan kilometer, dan selain posisinya besar, dia biasanya relatif lebih dalam dari permukaan. Ini akan menimbulkan anomali yang memiliki frekuensi rendah atau long wavelength. Dan biasanya juga dicirikan dengan amplitudenya itu relatif rendah dari sisi amplitudo miligal. Kemudian untuk poin berikutnya, anomali low wavelength ini disebabkan karena kontras densitas yang dalam. Ini disebut sebagai anomali regional dan coverage atau cakupannya cukup luas. Anomali regional penting untuk memahami struktur skala besar, misalkan kerak bumi di bawah fitur geografis seperti misalkan ada pegunungan, mid-oceanic ridge atau zona subduksi seperti ini. Nah, selain ada istilah anomali regional, kita kenal juga ada anomali residual. Itu berkaitan dengan sisa atau residu dari komplit bagi anomali setelah kita menghilangkan pengaruh yang lebih dalam seperti ini. Misalkan kita punya contoh anomali residualnya itu dalam posisi yang relatif dangkal, dalam bentuk-bentuk yang kecil seperti ini. Jadi anomali residual ini cenderung kecil dan posisinya itu dekat dengan permukaan atau dangkal, menyebabkan anomalinya relatif lebih sempit, atau ya jarak antara panjang gelombangnya relatif sempit dan lebih spike atau tajam secara amplitudenya karena lebih dekat ke
titik pengamatan atau ya dekat ke permukaan. Nah, anomali residual disebabkan oleh massa dangkal dan sebagai anomali yang mungkin menarik untuk kegiatan eksploitasi. Jadi dalam anomali residual ini kita memerlukan pengetahuan geologis karena itu akan sangat penting dalam menafsirkan bentuk-bentuk anomali ini terkait dengan kondisi di bawah permukaan. Anomali dengan panjang gelombang yang relatif pendek ini kalau misalkan ada di suatu daerah dengan cekungan sedimen begitu, itu berkemungkinan berkaitan dengan struktur yang terkait dengan reservoir untuk sumber daya alam seperti minyak bumi atau gas alam. Jadi ini mengapa disebut sebagai hal yang menarik untuk kegiatan eksploitasi dan menarik secara ekonomi. Nah, kita coba bandingkan untuk anomali regional dan residual yang sudah kita tunjukkan tadi. Kurang lebih kalau kita coba bandingkan, kita akan punya anomali regional. Ini perkiraan saja, misalkan ordenya ini kita lihat ada satu puncak begitu. Kalau dari sinyal berarti ini berkaitan dengan setengah lambda, ini kisarannya pada orde 20 km. Jadi kalau lambda ini kurang lebih 40 km. Jadi ini termasuk atau relatif sebagai long wavelength jika dibandingkan bentuk yang ini. Di sini kita punya posisi lembah sinyal ke lembah sinyal, berarti di sini ada perkiraan lambdanya ini kurang lebih 7 km. Jadi ini relatif short wavelength. Nah, ini berkaitan dengan frekuensi tinggi dan di sini tadi frekuensi yang lebih rendah. Nah, terkait dengan kedalaman, ini coveragenya mungkin kita bisa lihat skala di sini adalah posisi 10 km dari mean sea level. Jadi ini lebih dalam dari 10 km, kurang lebih top dari sumber anomalinya. Sedangkan di sini kita lihat skala 1 km di bagian bawah dari bentuk sumber anomali ini. Jadi kurang lebih ini sangat dangkal pada orde kedalaman 0 sampai 1,3, kurang lebih 1,3 meter. Ya, dari sini kita bisa melihat ilustrasi terkait dengan analisis karakter sinyal dari metode atau anomali gravity yang kita akan lakukan pengolahan data lebih lanjut. Nah, dari sini pemahaman ini akan kita simpan dulu untuk langkah selanjutnya atau beberapa pertemuan ke depan, karena ini menjadi indikasi yang menarik karena adanya perbedaan karakteristik bisa ditinjau dari suatu sinyal. Ada informasi yang bisa kita ekstrak kalau kita melibatkan informasi frekuensi dibanding kita hanya melihat dari bentuk variasi dari amplitudo pada domain spasial. Nah, jadi kita bisa melihat karakteristik untuk anomali regional dan anomali residual. Nah, sebelum kita akhiri segmen ini, mungkin saya coba kembali lagi dari distribusi data tadi. Selain kita menganalisis satu dimensi, mungkin kita juga perlu tahu distribusi datanya kalau misalkan dalam bentuk dua dimensi. Nah, ini adalah ilustrasi untuk distribusi data dua dimensi yang sebelumnya kita tunjukkan satu persatu. Nah, dari bentuk ini kalau misalkan kita punya distribusi yang lebih banyak, coverage atau distribusi titiknya lebih luas begitu, ya kita bisa akan buat bentuknya dalam bentuk data grid atau juga dalam bentuk peta kontur dan seterusnya. Mungkin kita akan lanjutkan dulu untuk data dua dimensi sebelum kita akan melakukan pengolahan data untuk memisahkan anomali regional dan residual. Demikian untuk kali ini, terima kasih.